Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kalian semua fans Garuda di seluruh Indonesia. Guys, masihkah ada harapan timnas Indonesia buat bisa bangkit lagi? Oke, mari kita lupakan kekalahan menyakitkan timnas kemarin dan kembali support timnas Indonesia. Jika nanti kalah sama Bahrain, tahu kan apa yang harus kalian lakukan? Tanpa berbasa-basi, inilah kabar timnas hari ini yang akan buat kalian semua kembali bersemangat buat dukung timnas lagi. Oke, mari kita saksikan bersama-sama. Kekalahan memalukan 5-1 dari Australia tak bisa ditampik telah menjadi malam yang mencekam bagi timnas Indonesia. Maksudnya di tengah ekspektasi yang tinggi, tim Garuda justru seolah dibanting ke palung paling dalam di lautan. Para penggemar marah dan kritikan langsung mengarah pada sosok Patrick Kluivert serta PSSI yang dinilai telah melakukan blunder fatal ketika memecat Shin Tae-yong. Namun di tengah keterpurukan itu, ada secerca cahaya yang dibawa oleh Romeni, striker debutan itu, menjadi satu-satunya pencetak gol untuk Garuda di laga tersebut. Tapi lebih dari sekedar gol selebrasi yang ia tunjukkan usai menjebol gawang Australia di menit ke-78 juga mencuri perhatian dan menyiratkan pesan mendalam jiwa patriotisme yang membara dan semangat untuk tidak menyerah. Lantas sebenarnya apakah makna tersirat dari selebrasi Romeni? Kita akan ulas, termasuk dengan rencana Indonesia bangkit di laga kontra Bahrain. Jika ditanya, siapakah pemain yang paling mencuri perhatian di laga Indonesia versus Australia 20 Maret yang lalu? Kami pikir kalian akan setuju untuk menilai bahwa Romeni sukses membuat para penggemar berdecak kagum. Bahkan saat Indonesia kalah di laga itu, pemain Oxford United yang diberi kebebasan untuk bergerak di lini serang. Timnas tersebut menunjukkan bahwa ia tak butuh adaptasi lama. Skill individunya yang ditunjang dengan mobilitas tinggi membuatnya sulit untuk dihentikan. Lihatlah duel one-on-one-nya dengan bek lawan keren abis. Dan pada akhirnya lihatlah bagaimana Ole sukses mencetak gol indah saat dengan cepat mencuri bola yang sebenarnya lebih dekat dengan bek Australia. Gak salah dia jadi striker timnas. Masih bicara soal Romeni saat ia mencetak gol di menit 78 Indonesia. Sendiri saat itu sudah tertinggal 4-0. Sehingga golnya hanya mampu memperkecil skor menjadi 4-1. Tentu itu adalah ketertinggalan yang masih sangat jauh untuk dikejar. Tapi di posisi inilah Ole tahu seperti apa ia harus berselebrasi. Mengambil bola dengan Ole. Kemudian memegang bola itu di tangan kanannya. Sementara tangan kirinya ia letakkan di atas dagunya bagi yang gak paham. Mungkin itu dianggap sebagai selebrasi yang biasa saja. Tapi bagi yang notice oleh Romeni, seolah ingin mengirimkan pesan, jangan menyerah. Tegakkan dagumu meski timnas saat ini tertinggal jauh. Ole sendiri gak cuma mengirimkan pesan, tapi ia juga menunjukkannya di lapangan. Di laga ini, ia adalah pemain dengan rating tertinggi 8,1, di mana dalam 90 menit bermain di lapangan. Ole tercatat berhasil membuat 3 chance credit atau peluang, serta menjadi pemain dengan dribbling komplit terbanyak di laga tersebut, mengalahkan pemain-pemain Australia sekalipun. Sekarang lihatlah raut dan bahasa tubuhnya yang nampak begitu lelah di laga tadi. Hingga membuat Rido dan pemain Australia membantunya berdiri usai laga saat Indonesia pada akhirnya kalah dengan skor 5-1.
Ya Indonesia kalah, tapi sekali lagi, Ole adalah cerita yang berbeda. Ia adalah striker yang diimpikan, timnas Indonesia. Dan bukan hanya punya skill teknik dan kualitas kelas Eropa, tapi juga tampil dengan penuh semangat, determinasi, dan jiwa patriotisme untuk Indonesia. Mari kita lihat beberapa komentar menarik soal Ole Romeni benar-benar bermain untuk negara. Leluhurnya di mana-mana. Ada dia fisik yang cukup bagus. Salah satu dari sedikit hal baik yang bisa diambil hari ini. Ole Romeni More. Tukang pemain paling bagus di laga ini. Meskipun hasilnya buruk, golnya cakep, skill dia main. Seperti bakal bersinar di kedepannya di timnas. Jujur gua akuin, inilah striker yang kita butuhkan. Selama ini puzzle terakhir, STY, malah diganti. Oh iya, ngomongin soal puzzle terakhir, STY. Ole ini memang sosok yang sudah jadi target STY sejak lama. Lihat deh reaksi STY saat menyaksikan gol oleh Romani. Eliano ternyata sebagus itu. Selain kita juga diperlihatkan bahwa akhirnya kita menemukan puzzle di posisi lini serang timnas dengan hadirnya Ole Romani. Menurut kami, malam ini kita juga ditunjukkan sebagus itu ternyata sosok Eliano Reinders saat dimainkan di posisi sayap. Untuk lebih menyerang Eliano, menunjukkan visi apiknya dalam bergerak dan melepaskan umpan. Ya, bahkan bisa menyalip di kotak penalti untuk menerima bola dan melepaskan tembakan. Tak heran kalau kata para fans timnas, ada beberapa poin yang bisa kita dapatkan soal performa pemain di laga kontra Australia. Mulai dari Ole kepingan, lini serang timnas, Eliano yang sebagus itu, Nathan yang butuh waktu main di klubnya Swansea City, hingga Verdong yang gak pernah jelek. Nah, di posisi ini, Patrick jelas wajib untuk bisa melakukan perubahan di laga kontra Bahrain, yang kali ini tak akan mudah meski Indonesia bermain di kandang. Indonesia belum menyerah di balik kekalahan pahit dari Australia. Momen Ole Romeni menjadi pengingat bahwa perjalanan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 masih panjang dengan 3 laga, sisa Bahrain di kandang, China di kandang, dan Jepang di tandang. Peluang untuk lolos ke round 4 masih terbuka. Syaratnya menang lawan Bahrain dan China. Selebrasi Ole adalah simbol bahwa patriotisme Garuda tetap hidup dan pesan angkat dagu jangan menyerah kini jadi mantra yang harus dipegang erat. Indonesia akan punya Ragnar dan Justin Hubner yang bisa dimainkan di laga kontra Bahrain nanti. Rizky Ridho juga layak untuk kembali bermain. Dan kali ini Patrick benar-benar harus hati-hati. Bahrain tak akan mudah dikalahkan. Dan kita lihat saja nanti apa yang akan diperbuat. Yang pasti kami percaya semangat masih hidup di hati para pemain. Pada akhirnya laga kontra Bahrain pada 25 Maret tahun 2025 bukan sekedar pertandingan biasa. It's a do or die. Momen kekalahan dari Australia memang menyisakan luka. Tapi momen Ole Romeni mengajarkan kita bahwa semangat patriotisme bisa jadi bahan bakar untuk bangkit dengan kembalinya pemain seperti Ragnar Oerat-Mengoen dan Justin Hubner ditambah performa apik Ole dan Eliano Reinders. Indonesia punya amunisi untuk membalikkan keadaan selanjutnya. Selanjutnya tinggal Patrick Kluivert yang harus membuktikan bahwa ia bisa memperbaiki kesalahan di Sydney dengan strategi yang lebih solid lini belakang, yang rapat serangan yang tajam dan mental yang tak kenal menyerah. Supporter juga punya peran besar. GBK harus jadi lautan merah, putih yang menggetarkan Bahrain. Sejak menit pertama, jika semua elemen bersatu, pemain pelatih dan pendukung kemenangan atas Bahrain bukan mimpi kosong, di mana dari situ laga melawan China dan Jepang akan jadi langkah berikutnya untuk mengamankan tiket ke ronde 4. Pesan Ole sudah jelas, angkat dagu lawan terus dan buktikan bahwa Garuda masih punya nyawa.
Oke, itulah kabar Timnas Indonesia yang sudah saya sampaikan buat kalian semua fans Garuda di seluruh Indonesia. Semoga bermanfaat. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai selesai. Alangkah baiknya sebelum menutup video ini, tekan dulu tombol subscribe, like, dan share. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya supaya kalian semua tidak ketinggalan update terkini seputar Timnas Indonesia yang bakal saya sampaikan buat kalian semua. Oke, sampai ketemu di video saya selanjutnya. Salam sepak bola.